Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Bagas Nursetia, NPM 1901010066, Krisna Bayu, NPM 1901010082, Gilang Nur Ihsan, NPM 1901010088, dan Ferdi Putra Darmawan, NPM 1901010089, tentang penanaman modal asing. Pengertian penanaman modal asing atau yang disebut PMA adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal dapat menggunakan modal asing seluruhnya atau bergabung dengan modal dalam negeri. PMA juga merupakan salah satu cara agar para investor luar dapat berinvestasi dengan cara membangun, membeli, atau mengakuisisi perusahaan. Perbedaan PMA dengan PMDN. 1. Subjek penanaman modal. Penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan berupa investasi langsung atau menggunakan skema lain. Aturan ini terbatas hanya untuk warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing. Sedangkan untuk PMDN, modal didapat dari WNI, badan usaha Indonesia, dan juga pemerintahan Indonesia. 2. Subjek ketenagakerjaan. PMA memiliki kewajiban untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sebagai rekrutannya. Selain itu, PMA juga diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi para tenaga kerja lokal. Ini ditunjukkan agar PMA juga memberikan dampak positif dalam pembukaan lapangan kerja bagi Indonesia dan juga meningkatkan SDM, sedangkan untuk PMDN tidak dapat peraturan seperti itu. Ketiga, subjek bidang usaha atau investasi. Pemerintah memang memberikan keluasan bagi PMA untuk berinvestasi di bidang usaha apapun. Namun, terdapat penetapan bidang usaha yang tertutup bagi PMA, yaitu bidang usaha yang berkaitan dengan kesehatan, lingkungan, dan juga pertahanan nasional. Keempat, subjek fasilitas keimigrasian. PMA memiliki tambahan fasilitas dalam hal keimigrasian. Aturan izin tinggi ini diatur dan dibuat oleh Direktur Jenderal Keimigrasian dan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal. Yang selanjutnya yaitu kualifikasi dasar pendirian PT PMA. Terdapat beberapa kualifikasi dasar yang harus dipenuhi oleh semua penanam modal yang ingin membuat PT PMA di Indonesia, yaitu akta pendiri PT, surat keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk mengesahkan badan hukum, perseroan terbatas, dan NPWP perusahaan. Yang kedua, penanaman modal memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar atau tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, hasil penjualan tahunan lebih dari 50 miliar dengan total nilai investasi lebih dari 10 miliar. Yang keempat, PMA wajib memiliki nomor induk perusahaan atau NIB sesuai dengan sektor bisnis perusahaan. Yang selanjutnya adalah syarat pendirian PT PMA. Berikut adalah syarat administratif yang perlu dipenuhi untuk dapat membuat pendirian PT PMA di Indonesia. Yang pertama, anggaran dasar perusahaan. Kedua, identitas perusahaan. Ketiga, pengajuan permohonan secara online. Keempat, fotokopi paspor dari pemegang saham. Yang kelima, flowchart raw material. Yang keenam, deskripsi kelangsungan bisnis. Yang ketujuh, surat rekomendasi dari instansi terkait. Yang kedelapan, perjanjian kerjasama bisa berupa MOU, joint venture, dan atau lainnya. Yang terakhir itu NPWP atau TDP atau SUP perusahaan.
Prosedur pendirian PT Penanaman Modal Asing. Pendirian penanaman modal asing terdiri dari beberapa proses yang harus dilewati, yaitu yang pertama, memastikan kelengkapan dokumen, memastikan kelengkapan administratif seperti NPWP, akta pendirian PT, dan surat keputusan. Lalu yang kedua, memenuhi nilai investasi. Penanaman modal asing harus memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Selain itu juga harus memiliki nilai investasi lebih dari 10 miliar rupiah. Semua itu tentunya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan laporan keuangan terakhir. Lalu yang ketiga, membuat nomor induk berusaha. Fungsi nomor induk berusaha adalah sebagai TDP, pendaftaran angka pengenal impor, dan juga sebagai akses kepabeanan. Setiap perusahaan di Indonesia, baik PMA maupun PMDN, harus memiliki NIB, nomor induk berusaha. Pembuatannya NIB dapat dilakukan secara online melalui Online Single Submission atau yang biasa disebut dengan OSS. Pembuatan NIB juga dapat dilakukan melalui BKPM, namun harus terlebih dahulu memahami bisnis perusahaan yang didirikan. Lalu yang keempat, menyesuaikan lokasi usaha. Lokasi usaha wajib disesuaikan dengan tata ruang wilayah setempat, kecuali jika lokasi perusahaan terletak di dalam KEK, kawasan ekonomi khusus. Dan yang terakhir, melengkapi kelengkapan khusus lainnya. Kelengkapan khusus berkaitan oleh permintaan instansi seperti surat rekomendasi atau lainnya. Tujuannya yaitu untuk memberikan stimulus dan mendukung perekonomian Indonesia seperti pembukaan lapangan kerja baru, meningkatkan sumber daya manusia, dan juga teknologi. Yang kedua, untuk menarik arus modal yang signifikan besar ke suatu negara. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah. Kategori penanaman modal asing. Investasi asing langsung umumnya dikategorikan horizontal, vertikal, atau konglomerat. Investasi langsung horizontal mengacu pada investor yang mendirikan jenis operasi bisnis yang sama di negara asing seperti yang beroperasi di negara asalnya. Misalnya, penyedia telepon seluler yang berbasis di Amerika Serikat membuka toko di Cina. Investasi vertikal adalah investasi di mana kegiatan bisnis yang berbeda tetapi terkait dari bisnis utama investor, didirikan atau diperoleh di negara asing, seperti ketika perusahaan manufaktur mengakuisisi saham di perusahaan asing yang memasok suku cadang atau bahan baku yang diperlukan untuk perusahaan manufaktur untuk membuat produknya. Jenis investasi langsung asing konglomerat adalah jenis di mana perusahaan atau individu melakukan investasi asing dalam bisnis yang tidak terkait dengan bisnis yang ada di negara asalnya. Karena jenis investasi ini melibatkan memasuki industri di mana investor tidak memiliki pengalaman sebelumnya, seringkali mengambil bentuk usaha patungan dengan perusahaan asing yang sudah beroperasi di industri. Keuntungan yang didapatkan dari penanaman modal asing. Yang pertama ada sumber daya alam. Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang hal ini tentu menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sebagai contoh, sektor pariwisata yang menjadi magnet para investor asing karena Indonesia memiliki alam yang indah dan potensi untuk dijadikan tempat rekreasi. Sektor lainnya juga dapat dijumpai seperti pertambangan, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Yang kedua, bonus demografi. Indonesia memiliki penduduk lebih dari 265 juta jiwa dan menjadi negara keempat di dunia dengan jumlah tenaga kerja yang besar. Kabar baiknya pada tahun 2020 sampai 2030 Indonesia akan memasuki bonus demografi di mana jumlah penduduk produktif atau angkatan kerja usia 15 sampai 64 tahun lebih besar dibandingkan penduduk yang tidak produktif. Pada rentan tahun tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif Indonesia akan mencapai 70%. Ketersediaan tenaga kerja ini menjadi daya tarik Indonesia dalam menggait investor asing. Bahkan biaya tenaga kerja di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja asing yang biasanya lebih tinggi. Setelahnya, para investor asing dapat melangsungkan program keterampilan kerja untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada fasilitas pajak.
Pasal 31A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Wajib pajak yang melakukan penanaman modal di bidang usaha dan atau daerah tertentu diberikan fasilitas pajak dalam bentuk 1. Pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan. Kedua, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Ketiga, kompensasi kerugian yang lebih lama atau tidak lebih dari 10 tahun. Yang keempat, pengenaan pajak penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 sebesar 10% kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan lebih rendah. Kemudian fasilitas keimigrasian. Berdasarkan pasal 4 huruf F Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas penanaman modal investor asing diberikan fasilitas keimigrasian yang berupa 1. Rekomendasi pemberian visa tinggal terbatas sebagai pemegang saham. Kedua, rekomendasi alih status izin tingkat kunjungan menjadi izin tinggal terbatas. Ketiga, rekomendasi alih status izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Kemudian ada iklim investasi. Meskipun kondisi perekonomian global masih penuh tantangan, Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan iklim ekonomi dan investasi yang sehat. Salah satu upaya yang diberikan pemerintah Indonesia adalah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana memuat peraturan mengenai penyederhanaan persyaratan investasi. Selanjutnya, pada beberapa sektor usaha tertentu terbuka kemungkinan diperbolehkannya investor asing untuk menanamkan modal sebesar 100%. Hal-hal seperti ini dapat membantu menarik minat penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Yang terakhir, ada pasar domestik. Pasar domestik adalah seluruh kegiatan perdagangan yang berlangsung di suatu negara di luar ekspor-impor. Pasar domestik yang dimiliki Indonesia memiliki produk-produk yang tidak kalah saing dengan kualitas yang terjamin. Hal ini dapat dilihat dari hasil produksi industri kecil menengah atau IKM sampai industri manufaktur yang lebih besar. Maka dari itu, pasar domestik Indonesia sangat mampu memberikan imbal hasil positif kepada investor. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa PMA tidak hanya menguntungkan negara yang diberikan modal, tetapi juga bagi para pihak investor asing. Semakin banyak investor asing yang tertarik untuk menjalankan bisnisnya di Indonesia, semakin banyak pula tenaga kerja yang terserap dan berujung kepada meningkatnya perekonomian Indonesia. Anda tertarik untuk mendirikan PT PMA? Serahkan saja pengurusannya kepada kontrak hukum. Kami memberikan layanan yang profesional dan terpercaya bagi bisnis Anda. Atau punya pertanyaan terkait hukum bisnis investasi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.